perkara pidana tentang pencurian pasal 362 KUHP. Nah ternyata ini justru yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelapor. Jadi pelapor itu masih diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukumnya apa? Bahwa pelapor ini kan yang menjadikan saudara Sutekno menjadi tersangka dan ditahan itu karena dia dianggap mencuri uang yang ada di dalam rekeningnya almarhum Subroto, suami dari pelapor itu. Nah, di dalam hukum perdata umum KUH Perdata, orang yang mengaku sebagai ahli waris, dia kan merasa sebagai ahli waris, kemudian kan melaporkan saudara Sutekno. Dalam KUH Perdata, orang yang melakukan ahli waris itu punya kewajiban sesuai dengan pasal 1100 KUH Perdata, punya kewajiban apa? Membayar utang-utangnya dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban-kewajiban yang lain itu apa? Orang kalau sudah meninggal dunia kan harus disemayamkan, harus dikubur. Gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam adat Tionghoa ini kan untuk persemayamannya saja kan beberapa hari. Tentu harus menggunakan metode agar tidak cepat membusuk pengawetannya, dan tentu mahal. Kemudian peti jenazahnya juga mahal, penguburannya juga mahal. Nah, ini tuh mestinya menjadi tanggung jawabnya ahli waris. Loh, kenapa Sutekno kok kan juga ahli waris? Bener, kalau Sutekno ahli waris. Kalau Sutekno ahli waris, dalam KUH ini termasuk golongan 2 Sutekno ini. Yang menjadi golongan pertama yang tadi melaporkan tadi, itu yang seharusnya bertanggung jawab itu. Habis keseluruhannya itu sekitar 157 juta. Nanti kita buktikan dalam persidangan. Terus biaya persemayaman, kemudian penguburan, itu akhirnya sejumlah itu. Nah, itu justru yang menanggung itu adalah saudara Sutekno yang sekarang ditahan, yang dijadikan tersangka. Yang merasa sebagai ahli waris tingkat pertama, golongan pertama, level pertama, itu justru tidak bertanggung jawab. Nah, ini malah justru dari hasil kajian kami, ini adalah yang melakukan PMH itu adalah pelapor. Yang diduga melakukan PMH itu adalah justru pelapor. Karena tidak melaksanakan kewajibannya pasal 1100 KUH Perdata. Terus tuntutannya? Ya tentunya bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kalau bertanggung jawab itu biayanya itu 157 juta. Uang yang didakwakan, yang dituduhkan kepada Sutekno, dicuri oleh Sutekno itu 3,3 juta. Uang persemayaman, namanya apa? Bantuan persemayaman itu 50 juta. Itu 52 juta. Sekitar 55 juta semua. Tapi masih minus 101 juta. Ini yang menanggung tanggung jawab kewajiban-kewajiban lain itu tadi justru sampai minus segitu, malah dijadikan tersangka. Ini menurut saya hukum ini penerapan hukum ini salah, maka kami gugat di pengadilan ini. Ini nanti terus kaitannya karena ini yang bertanggung jawab, ini tidak melakukan bertanggung jawab, melakukan PMH, perbuatan melawan hukum terhadap pasal 1100 KUH Perdata ini, maka otomatis laporan pidananya itu harus dibatalkan. Bukan menjadi tuntutan. Itu menjadi tuntutan kami. Membatalkan tuntutan pidana itu. Tuntutan polisi itu. SP3. Harus SP3. Karena itu menjadi turut tergugat. Haknya itu adalah haknya istri ahli waris gitu. Nah, rekening itu haknya ahli waris. Betul, ini terpenuhi kalau hanya dipotong begini. Tetapi kan ada kewajiban yang lain. Nah, di sini nih yang ada ketidakjujuran dari pelapor. Dua ganti kejaksaan. Kita belum sampai tahap 2 belum. Tahap 1 kita juga belum mendapatkan pemberitahuan. Berarti belum dapat surat ini ya, pemberitahuan hasil penyidikan dari polisi. Keluarga juga belum mendapatkan.
Cukup menarik kalau melihat gugatan penggugat ya tadi ya, terhadap klien kami Bu Liana. Itu sebenarnya sama dan hampir mirip dengan gugatan sebelumnya. Artinya tuntutan penggugat menyatakan tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum, sudah dinyatakan terbukti tidak melakukan pembayaran biaya pemulasaran dan suami yang sudah meninggal. Tergugat juga dinyatakan melawan hukum karena melaporkan ibu mertua dan kakak ipar yang dalam hal ini sebagai penggugat. Kira-kira itu. Intinya kalau dikaitkan dengan proses pidana yang sedang berjalan terkait dengan mertua tergugat yang dilaporkan, perkara pidana itu dinyatakan bukan perkara pidana melainkan perdata begitu. Sehingga perkara pidana itu dinyatakan untuk dihentikan. Tujuannya di situ. Kaitan dengan pembuktian pidana ya. Pembuktian pidana kalau tidak kuat, penyidik tidak akan mungkin menaikkan status orang menjadi tersangka. Dengan keberanian penyidik menaikkan status tersangka, berarti dua alat bukti sudah terpenuhi. Begitu. Sudah clear.